Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. Kami dari kelompok 7 SPEI Perbankan Syariah. Namun sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 7. Itu ada Helmi Fajar Mujahidin Akbar, M. Fatreza Imani, Nisma Yunita, Muhammad Yusuf, dan Hani Lutfi Pangesti. Biografi Al-Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Asal-usul nama Al-Ghazali karena ayahnya penjual benang, dalam bahasa Arab berarti pembuat bel. Al-Ghazali kaya akan ilmu pengetahuan dan mempunyai kemauan yang sangat besar untuk belajar. Di masa muda, beliau belajar di Mesir, Baghdad, dan Palestina. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 karya tulis meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, tasawuf, politik, dan lain-lain. Al-Ghazali wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 15 Desember 1111. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Bahasan ekonomi Al-Ghazali meliputi uang, perdagangan, pembagian tenaga kerja, perilaku konsumsi, dan organisasi masyarakat dalam perekonomian. Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena masa hidupnya orang-orang kaya dan berkuasa sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai yaumul hisab atau hari perhitungan. Pemikiran yang dipelopori Al-Ghazali merujuk pada konsep fungsi kesejahteraan Islam, tema yang menjadi pangkal tolak konsep maslahah mursalah atau. Lalu ada konsep uang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mendefinisikan uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Al-Ghazali mengibaratkan uang layaknya cermin, tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Bernard Lewis menegaskan bahwa konsep keuangan Al-Ghazali merujuk pada ciri khas mengingat kentalnya filosofis akibat pengaruh basis keilmuan tasawufnya. Pandangan keuangan Al-Ghazali tertata rapi menjadi konsep yang mapan kemudian dikaji dalam perspektif sistik ekonomi Islam di antaranya. Yang pertama, 1. Larangan menimbun harta. Penimbunan harta dalam Islam tidak diperbolehkan karena berdampak pada stabilitas perekonomian suatu masyarakat. Yang kedua, riba. Riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara batil. Alasan mendasar Al-Ghazali melarang riba berkaitan dengan uang adalah didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri, yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas. Yang ketiga adalah jual beli mata uang. Al-Ghazali melarang perbuatan ini. Baginya, praktek jual beli mata uang diperbolehkan sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktek penimbunan harta dalam masyarakat. Selanjutnya ada evolusi pasar. Menurut Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya, teori permintaan dan penawaran. Sebagai contoh, jika petani tidak mendapat pembeli, ia akan menjual pada harga yang murah
dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Al-Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan sebagai contoh makanan karena sebagai kebutuhan pokok. Menurut Al-Ghazali, jika ingin mencari keuntungan yang lebih dari perdagangan, tidak disarankan untuk berdagang makanan.